Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A03 akan presentasikan hasil laporan tugas akhir kami di mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan. Next. Kelompok kami ada 3 orang, saya sendiri Kaisa Syifa, kemudian ada Muhammad Dafa, lalu selanjutnya adalah Rian Dirga. Next. Berikut adalah table of contents dari beberapa bab yang akan kami jelaskan di presentasi kali ini. Next. Yang pertama adalah pendahuluan. Next. Jadi latar belakang dari dilakukannya analisis CRM ini adalah karena saat ini banyak sekali perusahaan yang berorientasi pada hubungan dengan pelanggan, dan dengan CRM ini menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk membantu analisis orientasi penjualan dengan pelanggan. Next. CRM ini dapat membantu perusahaan dalam menyimpan berbagai informasi tentang setiap pelanggan untuk mempermudah dalam menganalisis dan mengetahui kebutuhan pelanggan, serta menyeleksi pelanggan yang dapat memberikan keuntungan. Selain itu, CRM juga dapat melakukan market segmentation sehingga perusahaan akan lebih mudah untuk melakukan penjualan atau marketing dalam yang berorientasi dengan pelanggan agar sesuai dengan kebutuhan dan pasar masing-masing. Next. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Kali ini profil perusahaan yang kami analisis CRM-nya adalah Rilko, di mana Rilko itu merupakan suatu perusahaan menengah ke atas yang bergerak di bidang makanan serta produk kesehatan. Nah, semua produk Rilko ini diproduksi dengan teknologi modern tanpa bahan pengawet atau artifisial, tanpa pewarna dan pemanis buatan, dan telah teruji BPOM dan ISO 22000 serta dipastikan halal. Selain itu, Rilko juga tidak hanya menargetkan konsumen Indonesia, namun saat ini Rilko juga telah melakukan ekspansi ke Singapura pada beberapa waktu lalu. Nah, di sini saya akan menjelaskan arti dari logo Rilko sendiri. Yang pertama adalah real. Nah, di sini real itu berwarna hijau yang berarti perusahaan eco-friendly dari proses produksi hingga penjualan. Selanjutnya adalah co. Di sini co itu menggambarkan walaupun Rilko memiliki produk yang eco-friendly, proses pembuatan dan penjualannya juga melibatkan teknologi. Next. Nah, di sini Rilko memiliki beberapa produk dan ada 2 brand besar yang dinaungi oleh Rilko. Yang pertama adalah Real Food, yang kedua adalah Himewa. Nah, yang pertama Real Food ini itu brand pertama dan berdiri pada tahun 2011. Idenya itu dari founder untuk mengolah sarang burung walet agar dapat memiliki manfaat untuk kesehatan. Nah, Real Food ini ada beberapa produknya. Yang pertama adalah formulasi sarang burung walet tentunya, kemudian ada serbuk minuman dan jelly, kemudian ada juga beauty jelly asli Indonesia, selain itu ada juga minuman dari sarang burung walet. Nah, untuk Himewa ini berbeda dengan Real Food, dan Himewa ini baru plan mereka dan kemungkinan akan diluncurkan pada akhir tahun 2022 dan akan berfokus pada meningkatkan kesehatan kulit dari luar, berbeda dengan Real Food yang berfokus pada meningkatkan kesehatan kulit dari dalam. Next. Nah, kalau untuk target market Tilco ini ada 2. Yang pertama adalah Gen Z, khususnya wanita, terbukti dari Rilko yang mengeluarkan produk Himewa, yaitu meningkatkan kesehatan kulit dari luar, dan Real Food yang meningkatkan kesehatan kulit dari dalam. Selain itu juga Rilko target marketnya adalah konsumen dengan healthy lifestyle karena terbukti dari sarang burung walet yang pada masa-masa COVID dipercaya dapat membantu untuk menyembuhkan COVID. Next. Nah, di sini Rilko memiliki 3 visi dan misi. Yang pertama adalah real life, yaitu membuat perubahan dan menggerakkan setiap orang untuk menjalani gaya hidup sehat. Kemudian ada real smile, untuk menciptakan dan menjadi kebahagiaan bagi anggota, pemasok, distributor, dan pelanggan Real Food. Kemudian ada real change, yang membuat perubahan melalui komitmen untuk membuat Indonesia yang lebih sehat. Next.
Nah, budaya kerja di Rilko sendiri ini memiliki budaya kerja bersifat adhokrasi yang mengutamakan inovasi, karena Rilko juga masih perusahaan yang berkembang dan budaya kerja ini cocok untuk perusahaan di industri 4.0. Dan walaupun Rilko telah memiliki banyak produk, kan tapi Rilko masih memiliki rencana untuk melanjutkan produk baru, contohnya adalah Himewa tadi. Next. Berikutnya adalah metode penelitian. Next. Jadi metode penelitian yang kelompok kami gunakan itu adalah penelitian kualitatif. Jadi data primer yang kami peroleh itu berasal dari hasil wawancara dengan narasumber dari perusahaan Rilko. Nah, sedangkan data sekunder kelompok kami memperolehnya dari media sosial serta berbagai sumber terpercaya lainnya dari internet yang dimana digunakan sebagai informasi tambahan. Nah, selanjutnya data-data tersebut kami gunakan untuk mencari serta menganalisis berbagai permasalahan yang dialami oleh Rilko serta memberikan solusi dan rekomendasi terbaik. Next. Itu adalah timeline pengerjaan tugas kami. Dari sini bisa dilihat detail kegiatannya beserta tanggalnya. Next. Jadi tantangan yang kelompok kami hadapi pada saat melakukan pekerjaan tugas ini adalah sulitnya untuk menghubungi calon narasumber yang bersedia untuk diwawancarai dalam waktu dekat. Saat karena aktivitas yang sangat padat sehingga beberapa hari sebelum deadline fase kedua. Nah, karena itu realisasi pengerjaan penelitian pada fase kedua kami ini kami rasa itu kurang sesuai harapan. Nah, oleh karena itu kelompok kami memutuskan untuk meneliti perusahaan Rilko dan kami menjadi lebih mudah untuk menghubungi calon narasumber sehingga pendidikan ini bisa berjalan lebih lancar. Next. Berikutnya adalah untuk bagian pembahasan. Next. Yang pertama adalah CRM strategis. Jadi Rilko ini berfokus kepada dua hal. Yang pertama adalah customer acquisition, di mana kegiatan akuisisi pelanggan ini dilakukan dengan melakukan berbagai kegiatan campaign di berbagai online marketplace, karena seperti Shopee dan Tokopedia. Yang kedua adalah customer retention, di mana dalam melakukan kegiatan retensi pelanggan ini, Rilko melakukannya dengan dua cara, yaitu dengan melakukan promosi serta melakukan penawaran produk baru kepada pelanggan di berbagai media. Next. Berikutnya adalah CRM operasional. Jadi Rilko ini hanya untuk yang operasional hanya berfokus kepada dua saja, yaitu untuk marketing automation dan service automation. Jadi dalam menjalankan marketing automation, fungsi yang diterapkan pada Rilko ini adalah search engine optimization. Jadi fungsi ini diterapkan agar Rilko itu bisa memperoleh ranking atas pada hasil pencarian yang dilakukan oleh pengguna dalam search engine. Kemudian yang kedua adalah service automation. Jadi dalam menjalankan service automation ini, Telkom melakukan afiliasi dengan perusahaan yang melayani jasa pengiriman seperti JNE, JNT, Gojek dan lainnya. Nah, saat ini Rilko sedang mengembangkan layanan pengiriman sendiri kepada para pelanggan. Next. Yang ketiga adalah CRM analytical. Jadi teknologi yang digunakan untuk melakukan proses analisis oleh perusahaan Rilko ini adalah produk yang bernama Udo. Nah, jadi beberapa hal yang dianalisis oleh sistem Udo ini adalah menggunakan data pembelian dari website untuk dianalisis dan digunakan untuk melakukan WhatsApp blast untuk para konsumen. Next.
Selanjutnya ada customer life cycle. Nah, di sini ada beberapa customer life cycle. Yang pertama adalah reach. Nah, tahap pertama ini itu bertujuan untuk mencari prospek atau calon pelanggan yang cocok dengan bisnis perusahaan. Biasanya tahapan ini disebut sebagai brand awareness. Nah, dalam tahapan ini Realco tuh menggunakan digital marketing sebagai tools untuk menjalankan prosesnya. Nah, digital marketing ini Realco itu melakukan iklan di YouTube atau membuat konten di YouTube, dan juga Realco memiliki Instagram untuk beberapa produk masing-masing Realco itu sendiri. Nah, di konten YouTube itu ada banyak, dan mulai dari pengalaman konsumen dalam menggunakan dan dalam mengonsumsi produk Realco ini, ada juga beberapa konten yang melibatkan brand ambassador, biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru kepada pelanggan. Dan kemudian ada Instagram itu juga mempublikasikan konten sama dengan YouTube, tapi di Instagram tentunya dalam bentuk short video atau posting. Dan kemudian ada acquire. Nah, di tahapan ini biasanya Realco akan berusaha untuk mengubah berbagai prospek atau calon pelanggan yang didapat menjadi first time customer untuk bisnis mereka. Nah, dalam tahapan ini, Realco tuh melakukan berbagai campaign untuk mempromosikan berbagai produk dan layanan mereka di online marketplace. Dan untuk saat ini, Realco hanya memiliki dua online marketplace. Yang pertama adalah Shopee, yang kedua adalah Tokopedia. Nah, biasanya beberapa campaign yang dilakukan adalah menyediakan cashback bagi followers baru, atau voucher diskon, atau melakukan penjualan dalam bentuk bundle dengan kolaborasi dengan produk dengan brand merek lain. Contohnya adalah dengan La Roche-Posay atau Peripera dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah develop. Nah, setelah tahap acquire ini, tahap selanjutnya adalah untuk memperdalam atau mengembangkan hubungan dengan pelanggan. Jadi sehingga pelanggan akan merasa diberi perhatian dan akan semakin tertarik untuk berbelanja di Realco. Nah, di sini Realco itu menerapkan free gift untuk pembelian beberapa produk yang tentunya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Free gift ini jadi tidak semua pelanggan mendapatkan free gift ini. Kemudian juga ya itu aja. Selanjutnya ada retention. Nah, di sini itu perusahaan melakukan retention dengan melakukan WA blast yang berisikan informasi mengenai promo, campaign, atau produk baru. Nah, biasanya WA blast ini dilakukan oleh konsumen yang telah melakukan pembelian di website Realco itu sendiri. Nah, selain itu, bentuk retention dilakukan oleh Realco adalah dengan memberikan respon terhadap feedback atau tanggapan dari pengguna di biasanya Shopee atau di Tokopedia. Kemudian selanjutnya adalah advokasi. Nah, di sini itu proses untuk di mana konsumen dapat merekomendasikan produk Realco ini terhadap konsumen lain. Nah, di sini Realco itu memiliki program hashtag di media sosial berupa Instagram yang digunakan oleh consumer atau influencer dalam mempromosikan atau menawarkan produk Realco ke consumer lain. Next. Selanjutnya ada Swimland yang ada dan mencakup 3 proses, yaitu sales, marketing, dan juga service. Berikut untuk sales, yang mana di sini aktornya ada customer, ada aplikasi website, dan juga ada tim sales. Jadi pertama, customer itu membuka situs website yang mana nanti sistem akan menampilkan produk yang dijual. Kemudian nanti juga ketika ada customer yang tertarik pada satu produk, bisa memilih salah satu produk tersebut, yang mana nanti sistem akan menampilkan katalog produk. Nah, ketika customer itu tertarik pada produk tersebut, maka ia nanti akan bisa memilih platform pemesanan, apakah entah dari e-commerce yang terdiri dari Tokopedia dan Shopee, dan juga dari melalui WhatsApp. Kalau melalui e-commerce, jadi bisa langsung melakukan pembelian di aplikasi tersebut. Jika melalui WhatsApp, nanti akan menghubungi tim sales melalui WhatsApp, yang mana nanti tim sales akan menjelaskan kembali produk yang ingin dibeli, dan kemudian nanti akan memproses dealing dengan customer, dan nanti akhirnya customer membeli produk tersebut. Selanjutnya ada marketing. Di sini marketing dimulai dari yang mana tim marketing itu mengadakan meeting untuk ide periklanannya seperti apa.
kemudian nanti membuat request dengan tim kreatif, yang nanti tim kreatif itu berperan dalam membuat konten iklan. Kemudian nanti tim kreatif itu menerima request dari tim marketing, yang mana nanti untuk per kata-kata untuk konten iklan nanti akan diserahkan kepada tim marketing communication, yang mana setelah dibuat kalimat-kalimat pada konten iklan nanti akan dikembalikan lagi kepada tim kreatif, yang mana nanti tim kreatif akan menyelesaikan penyusunan konten iklan yang nanti akan dieksekusi oleh tim digital marketing dan nanti akan menampilkan konten yang telah dibuat. Selanjutnya untuk service, jadi setelah proses sale tadi, ketika setelah customer melakukan pemesanan, yang mana nanti admin akan menerima pesanan yang nanti ada pilihan apakah pemesanan dilakukan di e-commerce ataupun melalui WhatsApp. Nah, kalau misalkan melalui e-commerce nanti tinggal mengikuti prosedur yang ada di e-commerce tersebut. Kalau misalkan tidak atau melalui WA, nanti admin akan mengkonfirmasi kepada tim operasional di gudang, nanti disiapkan produknya yang dipesan, kemudian nanti menghubungi mitra pengiriman, dan kemudian nanti ketika pengiriman nanti mitra akan mengirimkan resi kepada admin nanti, dan admin akan menyampaikan resi yang telah diberikan kepada customer. Dan nanti customer hanya tinggal menunggu dan barang sampai dan proses selesai. Untuk CRM sendiri, penerapan CRM di Recall itu cenderung sudah cukup baik, tapi bukan berarti tidak ada masalah terkait pelanggan. Di sini ada 2, itu ada produk yang mana komplain yang paling banyak itu terkait produk yang mungkin dinilai tidak bisa memberikan efek dalam waktu yang singkat. Kemudian kedua itu terkait aplikasi, yang mana aplikasi saat ini untuk Realco itu masih berupa website. Contohnya website Real Food. Sebelumnya memang Realco sempat meluncurkan aplikasi bentuk mobile, tapi ternyata ada masalah pada server sehingga aplikasi tersebut di-take down, dan saat ini masih menggunakan website saja. Selanjutnya ada penutup, yang mana di sini disebutkan bahwa Realco ini telah menerapkan CRM dari 3 aspek, yaitu strategik, operasional, dan analytical. Yang mana tadi untuk strategik itu berfokus pada akuisisi dan juga retensi. Untuk operasional tadi menggunakan perangkat digital yang mendukung marketing automation dan juga service automation, tapi memang belum ada sales automation. Kemudian untuk bagian analisis itu menggunakan Odoo, yang mana dapat menganalisis data yang terkait dengan pembelian dari website untuk keperluan WA Blast. Secara keseluruhan memang sudah mencukup proses bisnis mereka, tetapi memang tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa masalah terkait pelanggan. Untuk rekomendasi di sini ada 2, yaitu pembuatan aplikasi mobile seperti yang sudah dikatakan bahwa tadi aplikasi hanya berupa website, jadi sehingga kurang efisien dan juga pelanggan akan kesulitan untuk melakukan pembelian produk kalau misalkan melalui website. Jadi untuk mobile app diharapkan akan lebih mudah untuk melakukan pembelian produk. Kemudian yang kedua itu mengembangkan loyalty program. Jadi terdapat suatu contoh loyalty program yang dapat diimplementasikan untuk menambahkan strategi customer retention yang telah dimiliki. Realco dapat mengembangkan program membership di mana customer dapat beberapa keuntungan ketika mendaftar sebagai member. Contohnya itu adalah poin, yang mana ketika pembelian produk itu akan mendapatkan poin dan nanti diakumulasikan untuk membeli produk untuk selanjutnya, atau menukarkannya dengan merchandise Realco. Selanjutnya keuntungan lain juga yang didapatkan adalah pemberian diskon, cashback, dan juga voucher di tanggal ulang tahun pengguna. Berikut ini lampiran hasil wawancara kami dengan narasumber dari Realco. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.